Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 26 Kelompok 3 akan mencoba menguraikan sebuah masalah, yaitu sebagai ASN yang masih baru, bagaimana saudara melaksanakan tugas agar tetap produktif. Dan gambarkan jika berada di OPD yang menangani UMKM. Pandemik COVID-19 tidak terasa sudah menjadi wabah di Indonesia selama 2 tahun. Pandemi COVID-19 tentunya dirasakan di segi perekonomian Indonesia sampai di perekonomian dunia. Pandemik juga dirasakan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di Indonesia. Untuk itu, harus punya strategi dalam berbisnis agar tetap produktif dan eksis pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pandemik COVID-19 faktanya memang mempengaruhi sektor perekonomian, tak terkecuali usaha kecil menengah atau UMKM. Di balik menurunnya pendapatan UMKM selama hampir 2 bulan terakhir, namun para pelaku usaha tetap harus bertahan. Untuk memperpanjang usia usaha, pelaku usaha harus memainkan strategi bisnisnya. Cara atau kunci sukses UMKM bertahan di tengah pandemi COVID-19 harus memiliki beberapa strategi. Salah satunya yaitu melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats penting dilakukan di masa sulit ini. Dengan analisis SWOT, para pelaku UMKM bisa menginventarisir mana yang jadi kekurangan atau kelemahan usaha, dan harapan yang justru jadi kekuatan dan sumber peluang. Strategi yang kedua adalah inovasi promosi. Inovasi nyatanya penting dilakukan dalam berbisnis. Inovasi pun tak hanya sebatas produk, tapi juga berkaitan dengan promosi dan pemasaran. Nah, disinilah peran teknologi bagi UMKM dengan memanfaatkan teknologi digital. Produk UMKM bisa dipasarkan tak hanya lewat offline saja, tapi juga melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. 3. Gabung komunitas. Banyak yang menyebut bahwa UMKM memiliki tingkat ketahanan tinggi ketika menghadapi krisis dibandingkan usaha besar. Para pelaku UMKM berhasil karena wirausahawan. Adanya komunitas wirausahawan para UMKM tak hanya sebatas untuk meningkatkan pengetahuan, tapi agar dapat saling menguatkan, membantu dalam memenuhi bahan produksi termasuk mempromosikan usaha. 4. Jurnal online. Memilih untuk beradaptasi dan bertransformasi dari operasional bisnis offline ke online adalah pilihan yang tepat. Dengan membuat jurnal online, semua penagihan dan pembayaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus bertatap muka. Dokumen penagihan atau pembayaran dari pelanggan bisa dicek langsung lewat banyak jaringan seperti email dan WhatsApp. Dengan menggunakan jurnal online, maka cash flow pun tetap terjaga. 5. Perencanaan anggaran. Para pelaku UMKM yang berhasil berdiri di tengah pandemik ini karena mengatur atau merencanakan anggaran dengan matang. Mereka berusaha agar pengeluaran usaha tak lebih besar dibandingkan pemasukan. Kunci keberhasilan menjalankan strategi di poin ini adalah menyusun anggaran dan biaya kebutuhan usaha dengan tepat guna, serta memangkas biaya yang kurang penting. Selanjutnya, monitor usaha. Kecanggihan teknologi semakin membawa perubahan besar pada dunia UMKM yang mampu beradaptasi. Di kondisi seperti sekarang ini, memonitor usaha dilakukan para pelaku UMKM dengan bermodal internet dan smartphone. Mereka tak perlu repot ke toko atau tempat usaha untuk memonitor pelayanan pelangganan dan mengecek arus transaksi usaha. Itu karena semua dapat dilakukan online. 7. Cek persediaan barang. Melakukan cek persediaan barang secara berkala dengan menggunakan jurnal online menjadi solusi UMKM di tengah pandemi. Dengan memanfaatkan jurnal online, para pelaku usaha dapat dengan mudah mengecek ketersediaan barang tanpa harus membuang banyak waktu untuk dihitung secara manual. Selanjutnya, strategi yang ke-8 yaitu memanfaatkan layanan pesan antar.
layanan pesan antar sekarang sebagai primadona pada usaha UMKM pada bidang kuliner. Terlebih di tengah syarat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Misalnya, waktu ini yang melarang warga buat dine-in dalam restoran dan juga kafe, menciptakan warga menentukan untuk memesan kuliner lewat layanan pesan antar yang menjadi solusi memenuhi asa mereka. Nah, strategi selanjutnya yaitu pengemasan. Pengemasan kuliner UMKM harus lebih berkualitas karena kualitaslah yang menentukan pasar e-commerce-nya. Kemudian yang ke-10 yaitu fasilitasi legalitas usaha. Kuliner UMKM disertakan dengan legalitas usaha seperti NIB, PIRT, dan halal. Nah, sekianlah pemaparan singkat dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.